Bro, Iya, apaan? itu bensin dan naik. Hah? Bensin naik? Bensin mobil? Iya, bensin mobil. Naiknya banyak lagi. Waduh, terus lu mau ganti mobil gitu? Enggak. Lu kasih tips dong. Gimana cara mengemudi yang bisa bikin konsumsi bensinnya jadi hemat gitu loh. Yang ekonomis. Oh gitu ya. Tapi kan nggak bakalan hemat-hemat banget bro. Yang nggak ya, seupil dua upil. Kalau bisa berhemat kan lumayan bro. Lu tahu diri kan mobil kita boros. Ya, ya juga sih. Ya, pelajarin gue ya. Oke deh. Gua kasih tahu lu ya tips and triknya. Thank you bro. Halo Om Coy Mas Bro ya. Nih Om Coy Mas Bro bisa lihat sendiri ya. Itu di speedometer itu angka yang tertutup itu 495,4 ya. Ini perjalanan yang udah ditempuh sama Alphard saya ini ya, dari ngisi bensin full tank terakhir kalinya ya. Ini kita mau ngisi bensin lagi, kita ngisinya di situ tuh di Ineos ya. Oke Om Coy ya, bensin udah kembali diisi. Tuh Om Coy bisa lihat sendiri ya, 54,14 liter masuk ya. Nah posisi 4957 ya. Oke Om Coy ya, jadi sekarang kita coba hitung ya berapa konsumsi rata-rata per liter ya dari mobil ini untuk pengisian terakhir kemarin itu ya. Oke Om Coy ya, 56,94 yang masuk ya. Posisi sekarang 4880 ya, ini kita reskan dulu lagi. Oke, ntar kita di luar pom bensin baru ngobrolnya ya, oke. Oke Om Coy, sebagaimana Om Coy bisa lihat ya, jadi kali ketiga ini kita ngisi bensin 56,94 liter ya. Tadi udah rest posisi ya, kilometernya tadi 498. Jadi kita bagi ya. Halo Om Coy Mas Bro, ini kali yang keempat ya kita mau ngisi bensin. Oke Om Coy ya, 463,9 kilo ya, bagi kita ngisi 53,72 iya bener 53,72, itu hasilnya adalah 8,6. Oke Om Coy, ini kali terakhir ya kita ngisi bensinnya, itu posisinya 457,8 ya. Oke Om Coy, 457 ya, 8. Pom bensin depan mata lagi ngantri Om Coy. Sip. Oke Om Coy ya, bensin udah masuk Om Coy. Tadi aduh
bensin mobil ini ya, yang sehari-hari saya pakai itu 1 liter itu sekitar 8,5 kilo ya. 1 liter untuk 8,5 kilo. Ada juga yang pertama itu sampai 9 ya, 1 liter itu 9 kilo. Nah normalnya kan kalau Alphard Gen 1 ya, Alphard generasi 1 itu ANH10 yang 2,4 liter itu kan dia sekitar 6,5 gitu ya, 6,5 sampai 7 km ya per liter gitu ya. Nah jadi alhamdulillah saya bisa bikin mobil ini itu sekitar 8,5 sampai 9 ya kilo per liternya gitu ya. Oke, jadi tipsnya pertama Om Coy. Nah ini seperti Om Coy lihat ya, ini posisi tuasnya di N dan itu lampu merah. Nah jadi tiap-tiap berhenti gitu ya, berhenti di lampu merah atau berhenti misalnya kita mau belok gitu ya, pokoknya berhenti dan kita idle gitu ya, diam, itu tuasnya itu saya posisikan di N Om Coy, jadi bukan di D. Karena kalau di D itu mesin tetap akan bekerja gitu ya, bekerja untuk jalan tetapi kita rem gitu ya. Nah kan itu sama aja dengan sia-sia gitu ya. Mendingan posisi tuasnya dinetralin, jadi mesinnya bekerja cuman idle ya, cuman buat diam, dan nggak ada tenaga yang di situ ya, nggak ada tenaga dibutuhkan untuk menggerakkan roda gitu ya. Jadi mobilnya nyala cuman buat diam gitu. Nah di situ kita udah bisa menghemat bensin Om Cuy ya. Oke. Jadi dari banyak saya dengar ya, saya pelajari apakah boleh gitu ya kalau pada saat berhenti itu Porsche-nya kita ubah di N gitu ya, di netral gitu ya, bukan di D ya. Boleh gitu ya. Karena kan sama aja seperti mobil manual, dia waktu kita posisikan di N itu kita sama dengan nginjak kopling gitu Om Cuy ya, nginjak kopling, jadi terputus ya antara mesin dan roda penggerak gitu. Nah itu tips yang pertama Om Cuy. Jadi tiap-tiap berhenti idle di lampu merah ya, atau di misalnya di persimpangan saya mau belok gitu kan, ditanjakan juga kalau udah ini udah mahir juga bisa Om Cuy ya. Jadi tuasnya, Porsche-nya saya posisikan di N ya, jadi bukan di D. Jadi mobilnya nggak gereng gitu ya. Om Cuy bisa buktikan sendiri Om Cuy, itu ada perbedaannya, suara mesin itu ngegereng gitu ya. Oke. Oke Om Cuy ya, jadi gitu ya. Kalau idle, Porsche-nya tuasnya di N ya, di netral. Kalau mau jalan baru di D lagi ya. Sama kayak mobil manual ya. Mobil manual kalau kita berhenti gitu kan, kita injak kopling, kan itu netral gitu ya. Jadi terputus ya, antara mesin dan roda penggerak itu terputus ya hubungannya. Nah saat kita angkat kopling, dia nyambung lagi gitu Om Cuy. Oke, nah yang kedua adalah RPM Om Cuy, RPM. Untuk mobil ya, mobil otomatis ya. Untuk mobil otomatis itu kalau kita mau hemat bensinnya itu kita harus pintar-pintar gitu, main di RPM-nya Om Cuy ya. Jadi di gasnya ya. Jadi kita nggak boleh kick down gitu ya. Jadi nginjak gas itu nggak boleh dalam-dalam. Jadi slow aja gitu Om Cuy ya. Oke. Saya itu selalu menjaga RPM-nya itu di bawah 2000 Om Cuy. Di bawah 2000 ya, saya jaganya di bawah 2000. Karena dia kalau kita itu nginjak gasnya dalam-dalam gitu ya, untuk sesuatu hal yang nggak dibutuhkan gitu Om Cuy ya, itu berarti mobil akan
mesin mobil akan membakar bensinnya yang lebih banyak daripada yang dibutuhkan gitu loh. Kita butuh tenaga 5, tapi karena gasnya diinjak dalam-dalam, bensinnya bakar lebih banyak ya. Oke. Terus mungkin Om Cuy bertanya gitu ya, kalau RPM-nya di bawah 2000 emang mobilnya bisa lari gitu ya, bisa kecepatannya berapa gitu kan, kecepatannya pasti rendah gitu ya. Nah ini kan mobil Alphard 2,4 ya, 2400 cc. Itu kalau RPM-nya itu di angka 2000 pas gitu ya. Kalau RPM-nya di angka 2000 pas, itu kecepatan mobil bisa mencapai 80 km per jam. Tapi memang dia naiknya lambat gitu ya, nggak konstan gitu ya. Nah, seperti kita injak gas dalam-dalam ya. Ini seperti Om Cuy bisa lihat ya, itu belum 2000 saya udah 60. Nah kebetulan di depan saya ini mobilnya pelan, jadi saya nggak bisa keluar 80 ya. Jadi mobil saya ini 2,4 liter ya, itu kalau RPM-nya di 2000 itu bisa keluar sampai 80 top gitu ya. Nah kalau 80 lebih itu RPM-nya bakal keluar lebih lagi. Oke. Nah itu untuk pemakaian dalam kota. Kalau dalam kota kan kita nggak bisa ngebut gitu ya, mau kecepatan berapa, paling kecepatan itu paling top itu cuma 50-60 gitu ya, apalagi di Jepang sini ya. Nah jadi bawa mobilnya nyantai aja, nggak perlu nginjak gas dalam-dalam, nggak perlu kick and go juga ya, mainin gas rem gitu ya. Nah, jadi kita bisa nyantai, bawanya kalem, RPM-nya di bawah 2000. Nah itu bensinnya akan jadi hemat gitu Om Cuy ya. Nah Om Cuy, jadi kalau di tol itu kita boleh di atas 2000 RPM-nya ya, karena di tol kan kita bisa memacu kendaraan ya sampai 80 km ya per jam, 100 km per jam gitu. Nah jadi poinnya adalah kita bisa menempuh jarak yang lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat gitu ya. Jadi makanya kalau di tol itu kita bisa memacu kendaraan ya yang RPM-nya di atas 2000 ya, 2,5 gitu ya, 3000 gitu ya. Gitu. Jadi semakin jauh kita tempuh jarak itu dengan waktu yang semakin sedikit ya, berarti bensinnya jadi hemat. Oke Om Cuy ya. Jadi tipsnya 2 itu tadi ya. Pertama, tuas ya. Kalau dalam keadaan idle, berhenti, diam di lampu merah, atau lagi di belokan, di tanjakan gitu ya, dimana Om Cuy nggak butuh tenaga buat menggerakkan mobil ya. Jadi posisi tuasnya di netral, di N, oke. Nah pas mau jalan lagi baru masukin ke D gitu ya, sama kayak seperti bawa mobil manual gitu ya, kita mainin kopling. Terus yang kedua tadi RPM ya, kalau untuk jalan dalam kota gitu ya, kita nggak bisa cepat gitu, nggak bisa kencang gitu ya. Nah, jadi RPM-nya itu saya jaga di bawah 2000 ya. Nah kalau mobil 2500 cc itu top speednya bisa 80 Om Cuy ya. Walaupun pakai AC itu keluar 80 ya. Tapi kalau mobil 1500 cc, 2000 cc itu sepertinya itu sekitar 60, 65 gitu, 70 kayaknya top speednya ya. Kalau RPM di 2000 gitu ya. Tapi kalau pas saat di tol, kita bisa memacu kendaraan lebih tinggi, RPM-nya nggak masalah, dinaikin lebih tinggi, malah lebih bagus karena poinnya kita mau menempuh jarak yang lebih banyak dalam waktu yang sesingkat mungkin gitu ya. Jadi konsumsi bensinnya jadi irit di situ ya. Oke Om Cuy ya, demikian tips dan trik ya dari saya untuk gimana cara mengemudi yang ekonomis ya, yang bisa menghemat bensin ya, walaupun sedikit kan lumayan Om Cuy. Terima kasih buat yang sudah mau menonton. Nah kalau berkenan silakan subscribe, lonceng, share, like, dan komen ya. Semoga tips dan trik dari saya ini bermanfaat ya. Sampai ketemu di video-video saya yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.